Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Pak Guru Walan. Hai anakku sekalian, bagaimana kabar hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah anakku sekalian, sebelum belajar jangan lupa berdoa dan selalu menggunakan protokol kesehatan. Hari ini Pak Guru Walan akan meneruskan pembelajaran berikutnya, yaitu pembelajaran 2, subtema 3, tema 8, lingkungan sahabat kita. Materi hari ini yang pertama adalah menjelaskan dampak pencemaran air dan upaya mengurangi krisis air bersih. Yang kedua, menjelaskan peristiwa penting teks non-fiksi dengan menjawab pertanyaan. Yang ketiga, gambar cerita. Yuk, simak saja presentasi berikut ini. Kita awali dengan muatan ilmu pengetahuan alam, KD 38 dan KD 48. Menjelaskan dampak pencemaran air dan upaya mengurangi krisis air bersih. Dampak pencemaran air antara lain adalah sebagai berikut. Lihat gambar sebelah kiri, situ ada sampah yang menumpuk di sungai ya. Sampah membuat aliran sungai tidak lancar dan berbau tidak sedap. Inilah yang mengakibatkan air sungai menjadi tercemar. Yang kedua, tanah yang tercemar limbah mengganggu kesuburan tanah. Yang ketiga adalah air yang tercemar tentunya mengganggu pertumbuhan-tumbuhan. Lihat, perhatikan dan amati tumbuhan itu. Seperti tidak sehat ya, kering dan tidak berbentuk. Begitupun tanah yang tercemar, yang kena limbah juga tanahnya tidak subur. Nah, kira-kira coba jawab pertanyaan ini. Apa yang terjadi jika kita mencuci baju menggunakan air yang tercampur minyak? Kira-kira apa yang terjadi? Yang kedua, apa yang terjadi jika kita minum air yang tercemar kuman penyebab penyakit? Yang ketiga, apa yang terjadi pada ikan-ikan di sungai yang menjadi tempat pembuangan limbah cair dari industri? Yang keempat, apa yang dapat kalian simpulkan dari jawaban pertanyaan-pertanyaan di atas? Nah, silakan kalian jawab dan kirim di Google Classroom. Selanjutnya, muatan bahasa Indonesia KD 38 dan KD 48. Menjelaskan peristiwa penting teks non-fiksi dengan menjawab pertanyaan. Dalam menemukan peristiwa yang terdapat pada teks, terlebih dahulu kita perlu membaca dan memahami isi teks dengan baik. Semua peristiwa tersebut dapat kita temukan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Salah satu cara membaca yang baik adalah dengan membaca dalam hati atau tidak bersuara. Nah, itulah kira-kira bagaimana menjelaskan peristiwa penting teks non-fiksi dengan menjawab pertanyaan. Yang berikutnya adalah muatan SBDP KD 31 dan KD 41. Cerita bergambar. Perhatikan gambar di sini ya. Tampak ada gambar cuplikan dari buku cerita bergambar yang berjudul Kakek Bangau yang Baik Hati. Buku tersebut menceritakan sebuah sawah yang kekeringan, ketam, dan katak yang biasa hidup di situ menjadi sangat tersiksa. Mereka meminta pertolongan kepada kakek Bangau. Merasa iba, maka kakek Bangau terbang berkeliling mencarikan tempat berair bagi ketam-ketam dan katak-katak.
Akhirnya, kakek bangau menemukan sebuah telaga. Lalu dipindahkannya kata-kata dan ketan-ketan ke telaga itu. Nah, kira-kira apakah gambar cerita tersebut mendukung cerita? Jika iya, katakan alasannya. Jika tidak, juga katakan alasannya. Ya, silakan kamu kirim jawabannya di Google Classroom. Baiklah, itu saja dari Pak Guru Walan. Dari Pak Guru Walan cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Thank you.